ancaman Allah, peringatan apa-apa saja dosa yang membuat Allah murka. Itu disampaikan kepada Nabi Armia melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Karena mereka tidak mau berubah, Allah kirimlah Bukta Nasor yang luar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Setelah kematian Nabi Sya'ya, posisi kemudian digantikan oleh Nabi Armia. Jadi setelah Sya'ya ini namanya Nabi Armia. Nabi Armia ini ketika kemaksiatan sudah menjadi-jadi sepeninggal Nabi Sya'ya, setelah tampak jelas mereka betul-betul sudah meninggalkan agama dan Allah, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Armia dengan mengatakan, wahai Armia, ini melalui malaikat Jibril ya, hendaklah kamu tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi perintah Allah yang pertama, kau tetaplah berada di tengah-tengah mereka, sampaikan kepada mereka. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi Armia? Sesungguhnya mereka itu memiliki hati tetapi tidak dapat memahami. Nah, ini yang dibenci Allah kepada manusia. Hati ada tapi tidak bisa memahami. Dia hanya ingin kesenangan dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa memahami bahwa hati itu kalau tidak dijaga, dia akan lepas, kemudian akan melakukan apa yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Jadi kita yang punya hati dikasih Allah, tolong punya rasa untuk memahami. Kan kita sering juga bilang, kau tuh tidak punya hati kau nih. Nah, atau kau tuh tidak faham, kemana hati kau. Jadi ini kan sering kita dengar, dan ini Allah aja benci. Allah sangat benci orang punya hati tapi tidak bisa memahami. Kadang sering di jalan tabrakan, wah udah jelas yang ditabrak itu misalnya orang jualan buah, dia pakai mobil, malah dia minta ganti ke tukang buah ini. Nah, ini orang punya hati tapi tidak bisa memahami. Coba kalau kita pahami, ada nggak orang mau celaka di jalan? Ada nggak orang mau nabrak orang atau ditabrak? Nggak kan mungkin. Jadi disitulah kita harus mempunyai hati yang bisa memahami. Kemudian kata Allah, kalian memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Loh, padahal kan mata ini bisa melihat, tetapi dia tidak bisa melihat keagungan Allah. Padahal sudah berapa kali melihat tuh hukuman yang ditimpakan Allah kepada Fir'aun, udah dilihat dengan mata sendiri, tapi kenapa tidak mau melihat kebesaran Allah di sana? Ditolong oleh Allah, kenapa kalian tidak lihat? Kayak kita ini punya mata, kita kan kadang bisa melihat ini akibat orang melakukan ini jadinya, tapi kita tidak mau melihat bahwa ada Allah di sana yang menyadarkan kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kemudian memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengar. Telinganya hanya dia gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kalau dengar gosip kuat, kalau menceritakan orang mendengarnya kuat, malah kepo dia diulang-ulangnya. Tapi kalau mendengar kebaikan, dia anti. Dia anti dengan nasihat baik yang untuk menyelamatkan dirinya. Nah, orang seperti ini banyak. Ketika kita menasihatinya dengan kebaikan, maka dia akan marah. Dia akan mengatakan, kalian nggak tahu siapa aku. Tahu aku daripada kalian tentang hidup aku. Kalian nggak perlu. Nah, ini yang orang kadang susah ya untuk dikasih tahu. Tetapi ingat juga,
Kalau kita memberi nasihat kepada orang, tentu juga dengan cara yang ma'ruf, supaya orang juga tidak tersinggung ketika mendengar kita menasehatinya. Kadang ada menasehati dengan menghukumi, ini kadang-kadang beda-beda tipis nih. Jadi hati-hati juga kita menasehati orang. Apalagi kata Allah, aku mengingat kebaikan nenek moyang mereka. Masih diingat Allah, masih ada aku nih sekarang ini, masih supaya kau yang menasihati mereka Armia, karena aku masih mengingat kebaikan nenek moyang mereka. Itulah kadang yang membuat Allah menunda sebuah hukuman. Allah masih memandang leluhur kita, mungkin banyak dulu yang ikhlas berangkat haji sampai 3 bulan pergi, 3 bulan pulang naik kapal. Jadi itu yang dipandang Allah, perjuangan pahlawan kita untuk kemerdekaan ini. Jadi Allah masih memandang, diredam Allah dulu amarahnya, karena Allah masih mengingat kebaikan. Nah kita juga gitu, kita harus juga jangan gampang melupakan kebaikan orang. Nah, ini yang sering nih, kalau kita udah marah sama keturunan-keturunannya kena semuanya. Misal kita marah sama tetangga karena kita kurang ilmu agama nih, berantem sama tetangga, itu sama anak-anaknya masuk ke rumah kita pun diusir kadang-kadang kan. Jadi kita ini ingat kebaikan orang, jangan mudah melupakan. Sering itu terjadi sekarang, orang sering melupakan kebaikan orang yang berjasa kepadanya, dan Allah tidak suka itu. Nah Allah sendiri mengajarkan, aku masih ingat kebaikan nenek moyang mereka, makanya masih ditunda Allah azab untuk mereka, mengutus Armia untuk menasihatinya. Aku menaruh kasih sayang kepada mereka, kata Allah. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka merasakan nikmatnya ketaatan. Jadi Allah itu suruh ingatkan, kalau kita ini nikmat enggak dalam melaksanakan ketaatan, rugi enggak rasanya. Dan ada enggak di antara kalian itu yang merasa nikmat ketika melakukan kemaksiatan? Kalau kita bilang ya nikmatlah, maksiat nikmatlah, taat itu pedih, sulit kita jadinya. Allah ingin mencari supaya kita tuh berpikir, benar nggak kalau taat itu kita nikmat? Contohnya nih, ibu-ibu punya suami yang soleh, handphone yang nggak dikunci-kunci, jujur, berapa uang dia kemukakan, itu kan bukti suami yang taat kepada Allah. Itu dia taat kepada Rasulullah, dia tidak menyakiti istrinya. Nikmat nggak dapat orang yang taat daripada orang yang suka maksiat, sembunyi-sembunyi, duit habis nggak jelas, rupanya dia punya simpanan lain karena dia tidak tahu dan tidak taat kepada Allah. Nikmat nggak dapat suami yang seperti ini? Itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita pribadi nih, kita taat kepada Allah, kenapa kita mau sholat, kenapa kita mau puasa, kenapa kita ngaji, kita merasakan kenikmatan. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, malah kalau udah masuk puasa tuh risau dia jadinya. Aduh, nggak bisa lagi aku gini, semua tutup, rumah makan tutup, satu-satu yang buka jauh pula dari rumah, diskotik tutup, nggak minum-minum lagi. Bagi dia tuh siksaan. Padahal taat itulah yang nikmat. Apakah ada seorang yang taat kepadaku lalu ia celaka? Kata Allah. Celakakah dia karena menjalankan ketaatan kepadaku? Kemudian disindir Allah. Binatang-binatang saja masih ingat tempat tinggal mereka, lalu kembali kepadanya. Allah menyindir. Kadang lebih baik binatang daripada manusia gitu. Binatang masih ingat tempat tinggalnya. Nah, kalian sudah bergumul dalam kemaksiatan kan lupa untuk kembali. Mereka itulah suatu kaum yang meninggalkan perintah. Padahal dengan perintah itu aku muliakan nenek moyang mereka, aku selamatkan mereka. Mereka menginginkan kemuliaan yang tidak pada tempatnya. Banyak kan orang mengharapkan kemuliaan dari manusia, sehingga dia berusaha melakukan pencitraan-pencitraan. Misalnya ada mau pemilihan dewan, wali kota, gubernur, apa sajalah, sampai ke tingkat presiden. Semua melakukan pencitraan yang tidak mereka lakukan di hari biasa. Senyum kemana-mana, menyumbang kemana-mana. Nah, di sini melihat apa? Mereka salah, kata Allah, mencari kemuliaan di hadapan manusia, tidak kepada Allah dia mencari kemuliaan. Sampai kata Allah, para pendetanya, para ulamanya, mereka mengingkari hakku.
Ulamanya, kata Allah, para pendetanya itu mereka mengingkari hak Allah. Jadi supaya orang sayang sama dia, sering nyumbang sama dia, maka apapun yang dilakukan oleh orang, dia katakan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada untungnya buat dia. Kemudian para pembaca kitabnya, pada qura, mereka yang membaca kitab, mereka menyembah selain aku. Jadi bukan Allah lagi disembah. Mereka mempelajari kitab justru bukan untuk menyembah Allah. Mereka menyembah kepada hal-hal yang membuat Allah murka kepada mereka. Kan sekarang ini ada, dia membaca kitab, diartikannya dengan cara dia, sehingga murid-murid dia fanatik kepadanya, padahal arti dan maksud dari hadis itu tidak seperti yang gurunya sampaikan. Jadi gurunya ini hanya mengarahkan kepada apa sih yang cocok buat dia. Nah, diarahkannya semua supaya cocok untuk pemahamannya sama seperti dia, sehingga banyak orang makin mengaji makin hilang akhlaknya, makin tidak ada hormatnya kepada orang tua, makin kurang etikanya. Nah, dikatakan apa? Pembaca kitab-kitab mereka tidak lagi menyembah Allah. Kemudian kata Allah lagi, mereka mempunyai penguasa, pemimpin yang mendustakan aku, mendustakan utusanku. Jadi sudahlah tidak hormat kepada Allah, dan dia juga tidak hormat kepada ulama-ulama. Dia tidak menghormati orang-orang yang memberi nasihat kepada kebaikan, yang tidak mengharapkan dunia dari mereka. Ini terjadi sebetulnya, sejarah ini, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Armia ini terjadi. Mereka menyimpan makar di dalam hati mereka. Mereka siasat ada aja untuk menjatuhkan ini, menjatuhkan ini. Mereka menyimpan siasat itu dalam hati mereka dan membiasakan kedustaan di lidah mereka. Berbohong sudah dianggap hal yang biasa. Ini harus kita hati-hati betul. Seorang muslim mungkin saja dia pelit, kata Rasulullah. Seorang muslim mungkin saja dia mencuri, tapi seorang muslim tidak mungkin dia berbohong. Jadi kita jangan biasakan berbohong. Dari segi apa saja, jangan biasakan berbohong. Kemudian, sesungguhnya aku bersumpah dengan keagungan dan kebesaranku, kata Allah, aku akan menurunkan generasi yang tidak dapat memahami bahasa mereka. Nah, nih, kalau udah seperti itu keadaan, bohong, memusuhi ulama, tidak lagi menghormati Allah, maka apa kata Allah? Akan kuutus kaum yang bengis, yang nggak ngerti bahasa sedih, yang nggak ngerti tega, tapi betul-betul akan diutus Allah orang-orang yang kejam kepada kita. Nah, ini hati-hati nih. Bahkan akan sampai juga ke kita kalau kita tetap bertahan dengan sifat seperti yang dibenci Allah di atas. Mereka bengis, kata Allah, kasar dan sewenang-wenang, yang memiliki pasukan bagaikan potongan-potongan awan yang berarak datang bergelombang. Itu nanti keadaan pasukan yang akan didatangkan Allah kalau kita udah kurang ajar. Ini kan perang udah mulai diambang pintu nih. Udah banyak, ini Taiwan, Cina, India, Amerika, Korea, Indonesia, Cina. Pokoknya udah mulai-mulai nih. Ini berarti kita sudah jauh dari ketentuan Allah. Kita sudah lakukan dosa yang di atas itu semua. Kemudian kata Allah, mereka datang membawa panji yang berkibar, pasukan kuda yang begitu garang dan ganas. Bangunan-bangunan megah di kota kalian akan dihancurkan, puing-puing berserakan menyeramkan. Celakalah negeri itu. Maksud Allah kepada Bani Israel, celaka kalian akan kena ini. Bahkan jasad-jasad mereka bergelimpangan berserakan menjadi santapan cacing tanah, dan tulang-tulang mereka dilumat sinar matahari. Gedung-gedung semua diruntuhkan oleh mereka. Nah, ini didatangkan Allah nanti pasukan yang jahat, beringas, yang nggak ngerti kata kasihan. Sampai kata Allah, aku kucurkan azab bukan itu saja kepada mereka. Langit kuumpamakan seperti lapisan-lapisan baja yang tebal, sementara bumi aku buat seperti jaring tembaga, sehingga kalaupun turun hujan, bumi tidak bisa tumbuh-tumbuhannya. Itu. Jadi kalau sudah sulit tumbuhan, berarti Allah sudah menjadikan tanah itu sebagai jaring tembaga, nggak bisa lagi hidup. Kalau udah kayak gini sifat kita,
ini kita akan kekeringan, Allah akan turun. Maksudnya hujan ditahan seperti lapisan baja langit ini, kata Allah. Tidak akan menurunkan hujan. Bumi seperti jaring tembaga, tidak bisa lagi menghasilkan. Tanah tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jika ada sedikit tanah yang menumbuhkan tumbuhan, itu hanyalah sebagai bentuk kasih sayangku kepada binatang. Jadi bukan kepada manusia, kata Allah. Kasihan sama binatang. Setelah itu panen mereka fata morgana. Pokoknya nggak ada yang jadi. Apa yang ditumbuh tidak akan jadi lagi. Jikapun mereka bisa menanam, maka tanaman itu tidak selamat dari bahaya. Ada aja hamanya. Kalaupun ada yang selamat tumbuh, maka Allah cabut keberkahannya. Dimakan pun tidak menjadi barokah untuk menguatkan iman. Nah, ini ngerinya. Ancaman Allah, peringatan, apa-apa saja dosa yang membuat Allah murka. Itu disampaikan kepada Nabi Armia melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Karena mereka tidak mau berubah, Allah kirimlah Bukta Nasor yang pada masa Nabi Sya'ya, mereka tertawan oleh Raja Hizkiya, akan dilepas. Sanharib salah satunya Bukta Nasor. Nah, Bukta Nasor ini dendam. Itulah maksudnya, kalau kita udah lupa kepada Allah, Allah kirim orang beringas untuk menghajar kita. Datang bala tentara Bukta Nasor ini, seperti dalam surah Al-Quran Al-Isra ayat 5. Apa kata Allah? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Datanglah rombongan Bukta Nasor ini. Hukum jahiliyah langsung berlaku untuk Bani Israel. Apa dalam riwayat disebutkan? Mereka diperlakukan sewenang-wenang. Mereka betul-betul bengis. Sepertiga mereka dibunuh, sepertiga lainnya ditawan, sementara orang tua dan anak-anak, orang yang lemah dibiarkan. Kemudian dengan menunggang kuda mereka menginjak jasad-jasad mereka. Anak-anak dan kaum wanita digiring ke pasar tanpa mengenal ampun dan belas kasihan, sekalipun mereka keletihan dan kelelahan. Pembunuhan secara sadis terjadi di mana-mana. Benteng-benteng, tempat-tempat ibadah dirusak dan dirobohkan. Taurat dibakar. Kemudian ia bertanya, siapa lagi yang berani melawan kami? Nah, jadi memang Bukta Nasor inilah yang menghancurkan kaum Bani Israel. Mereka genosida, dibunuh semuanya. Karena apa? Jadi kalau terjadi ini pada kita, udah koreksi aja dosa-dosa kita tuh. Kalau ada orang bengis menghajar kita, koreksi aja dosa-dosa kita yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tinggallah Nabi Armia yang sudah dipenjara. Syukurnya apa? Nabi Armia ini dipenjara oleh Bani Israel. Jadi dia selamat. Nah, orang-orang Israel yang masih hidup setelah itu tapi lemah, mereka mengadu, tolonglah kami, pokoknya hormatlah sama keputusan kau Nabi Armia, ajaklah kami, apa yang harus kami lakukan. Kami betul-betul bertobat kepada Allah, sampaikanlah pinta permohonan ampun kami kepada Allah. Maka Nabi Armia memohon kepada Allah. Kata Allah, kalau memang mereka bertobat kepadaku, mereka akan mau untuk membangun negeri Baitul Maqdis itu kembali. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak untuk membangun. Kami lemah, kami tidak bisa. Tidak mau menolong Nabi Armia. Makanya kata Ibnu Al-Qilabi, sejak zaman itulah Bani Israel ini terpencar-pencar, numpang di di Yasrib, di Wadil Qura, ada kelompok kecil yang lari ke Mesir. Ini udah nggak ada negara di saat itu, karena mereka sendiri tidak mau membangun kotanya. Nah, setelah nanti ada yang akan membangun kota ini, tetap dia Nabi Armia, dan akan kita lanjutkan pada kajian selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.